teman-teman Dinarji. Ketemu lagi bersama saya Daniel Wibowo di Power Tips, ya, episode yang keempat untuk remote sales call. Kalau Anda ingat, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah berbincang tentang persiapannya. Kali ini kita akan lanjutkan lagi. Masih ada persiapankah? Atau boleh langsung jualan? Langsung saja. Kita tanyakan pada sang konsultan dari Dinarji Indonesia, Mia Juliana. Hai, Bu Mia. Hai. Ini teman-teman di Narji pasti sudah mempraktekkan di persiapannya, ya kan, dari minggu pertama loh kita sudah berbincang tentang persiapan teknis, ya kan, tentang Teknis, persiapan mental, yes dan juga ya, skripnya. membuat skrip. Mm-mm. Ya. Dan sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita mengenali tentang produk kita sendiri. Oh, produknya baik. Berjualannya. Iya, Mhm. betul. Oke, mari kita mulai. Yes. Di dalam remote sales call biasanya kita sebut ini adalah FAB atau Feature Mhm. Advantage and Benefit. I see. Di fitur, apa itu fitur? Fitur itu adalah deskripsi teknis dari sebuah produk atau jasa yang dijual. Oh, Isinya tentang apa saja? Tentang karakteristik, tentang spesifikasi, tentang mhm. penjelasan dari produk atau jasa. Kasih contoh deh, misalnya kita mau jualan apa, handphone? Yes, Handphone. contohnya adalah smartphone mempunyai memori internal 64 GB. I see. Ya, oke. Nah, itu adalah karakteristik atau feature yang dimiliki Fiturnya, oleh baik. produk itu sendiri. Jadi kita harus kenal betul nih si handphone ini apa saja yang ada di dalamnya. Ya, Oke, betul. oke. Itu. Lalu yang kedua adalah advantage. Mhm. Apa itu advantage? Advantage adalah keuntungan atau kelebihan dari si produk atau jasa yang memberi pemaparan tentang si feature itu sendiri. Kalau tadi handphone dengan internal memori 64 GB, berarti advantage-nya adalah? Nah, advantage-nya adalah dengan memori yang besar, smartphone ini memiliki kemampuan untuk menyimpan data yang banyak. Oh, oke. Itu termasuk advantage-nya. Itu advantage. Jadi bahasanya lebih bahasa marketing. Mhm, mhm. Itu I see, advantage. I see. Nah, yang terakhir itu adalah benefit. Mhm. Apa itu benefit? Benefit adalah manfaat dari produk bagi pembeli. Manfaatnya buat si pembeli ini sendiri itu apa? Bu, saya mau beli handphone yang 64 GB memorinya. Manfaatnya apa ya buat saya ya? Nah, kalau Anda membeli smartphone ini, maka Anda tidak perlu khawatir kekurangan space untuk menyimpan koleksi Oh. foto, lagu, video kesukaan, atau mungkin gambar-gambar yang sudah disimpan lebih banyak dari zaman dulu bisa disimpan semua di sini. Itu I see, itu benefit. benefit-nya. Yes, jadi Oke. manfaatnya lebih ke si pembeli itu sendiri, dia dapat banyak manfaatnya apa sih? Mhm, mhm. Itu. Oke. Nah, seringkali kita itu suka lupa waktu kita remote sales call yang kita ingetin terus-menerus hanya spesifikasinya saja, Si si fiturnya feature saja. Oh, terus-menerus. oke. Sementara kalau kita jualan hanya menggunakan feature, yang terjadi dari kita sendiri pada saat itu, si pembeli akan selalu mikirin tentang harganya. Misalnya, Betul. spesifikasinya hebat banget nih gitu ya. Mhm. Uh, dia adalah alat pembersih robot, dia bisa otomatis, misalnya gitu ya. Ah, ah. Kita langsung mikir gini, wah kalau bisa kayak begitu harganya berapa nih? Gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Karena yang dikeluarkan adalah feature-nya. Oke. Yes. Sementara kalau kita hanya kasihnya hanya advantage, Mhm. akan jadinya objection atau orang akan memberikan keberatan-keberatannya. Misalnya? Misalnya, dengan robot ini Anda tidak perlu lagi membersihkan, Anda menjadi lebih santai, hidup Anda lebih nyaman. Terus gini, berarti saya kan gak punya privacy dong. Si robot akan bolak-balik terus tanpa saya pikirin. Oh, oke, Yes, oke. so yang mereka pikirkan hanya objectionnya kalau kita hanya menggunakan advantage. Advantage. Itu sebabnya kita harus menggunakan adalah si benefit itu sendiri. Lebih Kenapa? oke, Karena kita fokusnya adalah kepada si pembeli. beli.
Contohnya, Mhm. Ibu kalau pakai ini, Ibu bisa mengatur sesuai dengan jadwal yang Ibu sukai dan Ibu maunya seperti apa. Mhm. Sehingga Ibu bisa pakai untuk membantu Ibu tertolong dengan membersihkan ruangan tanpa harus Oh. pada saat Ibu sedang masak, misalnya gitu ya. Jadi kan dia gini, oh iya ya benar juga. Sehingga pada saat itulah mereka berpikir bahwa kayaknya barang ini berguna untuk saya. Wow, saya beli 3. Terima kasih. Oke. Nah, setelah mengetahui si fitur, advantage, dan juga benefit tadi, yang perlu dilakukan kita sebagai penjualnya adalah fokus kepada si benefit-nya. Susun kalimat menjadi dari yang dipakai dari benefit Mhm. dengan baik untuk menjadi script pada saat kita memulai berjualan. Oh, oke, Proses baik, ini baik. yang paling saya suka adalah ngomongin dulu adalah tentang si benefit. Mhm. Hmm. Misalnya, Mas Ya. Daniel mau nggak? Mas Daniel bisa lebih kamarnya tetap bersih, Mhm. tapi Mas Daniel bisa punya aktivitas tetap tidak terganggu Mhm. dan tidak perlu membuang banyak waktu lagi untuk bersih-bersih, nyapuin ruangan, ngebersihin Wah, ruangan, gitu. wah, mau Bu. Caranya gimana? Nggak punya kamar? Bukan dong. Mau, 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 mau. Itu bisa sangat efektif. Saya bisa mengerjakan kerjaan saya. Exactly. So, itu yang saya bilang kalau kita memakai adalah benefitnya lebih dulu. Hmm. Baik, baik, baik. Oke, FAB sudah. Ada lagi nggak yang perlu diperhatikan sebelum kita jualan nih, ketika kita jualan? Yang terakhir sebenarnya ini menarik sih. Mhm. Masalah value. Apa lagi di value? Value ini adalah about money. Biasanya berhubungan dengan uang. Mhm. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu harga tentang harga gitu ya. Mhm. Jadi, waktu kita menyampaikannya itu jangan ngomonginnya adalah hanya tentang harganya, tetapi kita lihat dari value-nya. Misalnya, contoh yang paling mudah ya. Mhm. Kalau kita bilang ini harganya hanya 300.000, orang bisa bilang gini, 300.000 mahal itu buat Iya, saya. iya, iya. Kata-kata hanya membuat orang menjadi terlalu dimudahkan gitu ya. Jadi Oke. yang harus dipakai adalah apa? Dengan 300.000, Anda mempunyai banyak benefitnya. Beda sekali kan? Oh, oke. Kadang-kadang kita suka salah memberikan imbuhan. Kita Mhm. memberikan imbuhan-imbuhan kata-kata yang bahasanya membuat orang punya konotasi yang berbeda. Oke. Oh, value ini Jadi juga perlu ketika kita diperhatikan. bilang diskon 30% atau Mhm. diskon 70%, Mhm. tetapi kita lebih baik bilangnya Anda hanya membayar 60%. Oh iya, padahal diskonnya sama 40 ya. Heeh. Sama 40, tapi kan lebih gede. Value-nya yang beda. Ah, oke. Perhatikan itu untuk kita melakukan remote sales call. Yes. Baiklah. Lengkap semuanya, berarti boleh mulai jualan, Ibu Mia? Udah, yuk kita besok jualan. Kita besok Mas jualan. Daniel. Saya mau jualan daging bakar. Uh, Wah. itu benefitnya Kali apa? itu dia benefitnya apa, perlu kita pikirkan Ayo lagi ketemu sebelum kita besok ya. melakukan remote sales call. Oke, ya, kita wrap up sekali lagi selama 4 minggu, Bu Mia. Minggu pertama kita sudah ngomong tentang persiapan teknis, kemudian minggu kedua tentang skripnya, minggu ketiga tentang mentalnya, dan kali ini tentang produknya, ya, fitur, kemudian advantage dan juga benefit serta value-nya. Siap. Kita mulai jualan, Bu Mia. Terima kasih. Terima kasih juga. Teman-teman Sukses untuk semua. Oke, pastinya. Teman-teman Energi juga terima kasih sudah mengikuti Power Tips Series Remote Sales Call. Kita akan ketemu dengan series berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channel ini. Dan terus lanjutkan bersama dengan Dinarji Indonesia. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa.